berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, Cui Cui. Cui 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 papa papa. Ya 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 ya. Cui 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 papa papa. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita menyembah Tuhan. Kasih
kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Saulus bertobat, adik-adik. Nah, bahan Alkitabnya kakak ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Nah, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk menonton video ini dulu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke adik-adik, tadi kita sudah menonton videonya, di mana di situ diceritakan bahwa Saulus itu seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
dimana dia ingin berkobar-kobar hatinya, ingin mengancam dan membunuh murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, waktu itu dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk diberikan kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika Saulus ini menemukan perempuan atau laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan membawanya ke Yerusalem, menangkap dan membawanya ke Yerusalem, adik-adik. Nah, pada waktu itu waktu Saulus dalam perjalanan, terlihatlah tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, kira-kira itu suara siapa ya, adik-adik? Nah, ternyata itu suara dari Tuhan, adik-adik. Lalu Saulus bilang, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, waktu Tuhan Yesus mendatangi Saulus, cuman ada suara, adik-adik, cuman ada suara, tapi orangnya nggak kelihatan gitu, Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Jadi suara itu didengar semua orang, jadi mereka jadi bingung, ini suara siapa, kok orangnya nggak ada gitu, adik-adik. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut lagi. Nah, pada waktu itu kan Tuhan Yesus nyuruh Saulus untuk pergi ke dalam kota, dan di situ dia akan tahu apa yang harus diperbuatnya, ya kan. Terus setelah itu Saulus bangun dan dia membuka matanya. Ternyata dia itu mengalami kebutaan, adik-adik. Dia mengalami kebutaan. Nah, kita baca di sini, Saulus bangun dan berdiri. Ia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, selama 3 hari, katanya selama 3 hari Saulus itu mengalami kebutaan, dan bahkan dia tidak makan dan minum, adik-adik. Nah, setelah itu di Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Dia adalah murid Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan mendatangi Ananias juga, adik-adik, dan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Nah, ini firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan, ya. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi." Nah, di situ dikatakan bahwa jika Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, maka Saulus bisa melihat lagi, adik-adik. Nah, Tuhan menyuruh Ananias untuk melakukan itu. Nah, setelah itu jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Nah, itu yang dibilang Ananias bilang begini ke Tuhan, "Tuhan, kenapa aku harus datang untuk menemui dia? Tuhan tahu perbuatannya sangat jahat. Dia bahkan mau datang ke sini untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Dia bahkan ingin membunuh orang-orang yang percaya kepadamu," kata Ananias kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada Ananias, dia adalah
Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, katanya adik-adik. Tuhan bilang kepada Ananias, dia adalah orang pilihanku yang akan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan bahkan orang Israel, katanya. Nah, setelah itu Ananias pun pergi untuk menemui Saulus, adik-adik. Kata Ananias kepada Saulus, tanya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, pada waktu itu Ananias datang menemui Saulus dan dia menumpangkan tangannya kepada Saulus. Nah, sehingga Saulus pun dapat melihat lagi, adik-adik. Nah, setelah Saulus dapat melihat lagi, lalu dia langsung dibaptis. Nah, setelah itu dia makan dan kekuatan Saulus pulih kembali. Nah, setelah itu Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Tuhan di Damsyik. Nah, saat itu dia memberitakan nama Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, kakak mau bilang di sini, tadinya Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan, adik-adik. Dia yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan di rumah-rumah ibadat, adik-adik. Dia bilang kepada orang-orang bahwa Yesus itu adalah Mesias, adik-adik. Nah, itu yang dialami oleh si Saulus, ya, adik-adik. Oke, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari kakak, dan di sini kakak ada ayat hafalan untuk adik-adik semua, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tolong dihafalinya adik-adik. Dan sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Ayo adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana pada hari ini kami sudah selesai Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu ada atas kedua orang tua kami. Beri mereka kesehatan Tuhan, dan apapun usaha dan pekerjaan mereka yang sedang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, banyak yang terkena virus corona saat ini Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan, lawat bangsa kami Tuhan. Dan para medis Tuhan, Kau berkati Tuhan, beri kekuatan kesehatan kepada mereka agar mereka mampu merawat pasien-pasien yang terkena COVID pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga untuk pemerintahan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami yang dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan, Kau berkati, biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu keputusan yang terbaik bagi bangsa kami dan keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati kami yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada atas kami, dan juga Tuhan Kau berkati pendidikan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Saudaraku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya.